Selamat datang di YouTube channel Langsung Toksi. Apa kabar kalian? Semoga kalian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala penyakit, ya khususnya penyakit yang sekarang menimpa kita, pandemi virus corona. Semoga kalian terhindar semuanya, amin ya robbal alamin. Kali ini gua mau bercerita horor. Cerita ini diambil dari teman gua sendiri yang berawal dari keingintahuan akan makhluk astral tersebut. Apakah benar makhluk astral itu ada maupun tidak? Teman gua berempat, Rizky, Ali, Bayu, dan Asar. Mereka berempat ini, dan khususnya nih yang satu yang si Rizky ini, ingin mengetahui sebuah sejarah yang berada di salah satu hutan yang cukup angker, dan hutan tersebut disakralkan oleh masyarakat sekitar. Pada hari itu, Sabtu, mereka berangkat ke tempat tujuan mereka. Mereka sampai di tempat tujuan sekitar pukul 5, mau menjelang azan maghrib. Mereka pun beristirahat, berdiam diri, sholat, makan, sampai bercengkrama sekitar sampai jam 11 malam di salah satu warung di dekat hutan tersebut. Mereka pun langsung berjalan, dan tak lama kemudian mereka mendengar sesuatu, seperti ada cekikikan wanita yang terdengar jauh gitu. Dan gue ingat, kalau makhluk astral itu suaranya jauh, berarti dia lebih dekat dengan kita. Begitupun sebaliknya, kalau dia suaranya dekat tapi dia sosoknya jauh. Mereka pun langsung berdiam diri, saling menatap satu sama lain, dan di hati mereka saling bertanya, siapakah itu, di manakah itu asal suara itu. Dan si Ali pun bicara kayak gini, makanya lo jangan sok barbar di daerah sini, kan udah tahu daerah sini cukup angker. Kata si Rizky gini, alah angker-angker, kota antang semua yang angker di sini, gua nggak takut nih sama mereka. Mereka pun berjalan lagi, dan tak lama kemudian di arah depan jarak 5 meteran lah, mereka mendengar suara orang berjalan dan menginjak ranting pohon yang terdengar patah krek kayak gitu. Pendengarnya persis mereka berdua-duanya sama-sama dengar di waktu yang sama. Dan kejadian pun dimulai. Si Rizky setelah kejadian itu, setelah mendengar suara langkah kaki dan menginjak ranting tersebut,
si Rizky mulai ngaco. Ya, ngaco. Dia berjalan melantur sendiri. Melantur, yang namanya melantur tidak sangat melantur. Dia bicara ini itu, dia bicara kehidupan dia. Dia bicara apapun itu, kata si Ali itu. Terus si Ali bertanya gini, Ki, kenapa kamu? Si Rizky jawab, aku gak apa-apa, aku sehat-sehat aja kok. Si Ali pun merasa aneh. Siapa coba sebutkan nama asli kamu? Si Rizky pun menyebutkan nama asli dia. Dan si Ali masih tidak percaya bahwa itu teman dia. Dia menunjuk ke salah satu pohon gede di tengah hutan. Menunjuk pohon tersebut. Dia ingin ke sana. Dia ingin ke sana mengajak si Ali buat main di sana. Si Ali pun menuruti karena dia sedikit penasaran juga. Dia ikuti, dan setelah sampai di tempat tersebut, si Rizky menengok ke atas sambil senyum sendiri kayak orang gila, kata si Ali itu. Si Rizky pun sambil lihat, tengok ke atas, cuma ngelamun, terus lihat lagi ke si Ali, terus ngelantur lagi, ngelantur masalah keluarganya lah, masalah apanya. Dan yang kedua kalinya si Ali nanya gini, siapa nama kamu? Nama asli kamu? Si Rizky pun jawab dengan benar gitu, nama dia ini. Tapi si Ali masih tidak percaya bahwa dia itu teman dia. Dengan begitu si Rizky pun jongkok, diajak keluar dulu nggak mau, diajak dulu menjauh dari pohon tersebut, nggak mau. Dia kekeh mau di situ dan bilang gini, yang bikin anehnya buat si Ali, ini rumah saya. Ngapain? Ini kan udah ada di rumah. Nah, disitulah si Ali mulai, hatinya tuh mulai kayak bilang ke gue tuh dagdikduk besar gitu. Dia pun menghubungi teman yang memantaunya, si Bajo dan si Asa, dan bilang, ini kejadian ngelantur, si Rizky ngelantur, dan bilang kamu cepat kesini. Oke, kata si Bajo. Di saat si Ali nelpon si Bayu, si Rizky bilang kayak gini, aku gak akan ngejauh, aku gak akan pergi dari raga ini sampai di raga ini mati, sampai raga ini tiada. Aku akan terus ada di sini. Segimanapun kamu mengusir saya akan tetap ada di sini, di raga ini. Si Ali pun kesel gitu dan menyuruh sosok yang berada di dalam temannya untuk pergi. Kamu pergi aja, ngapain kamu di sini? Kamu ngerugiin teman saya. Pulang aja sana, atau enggak kita berkelahi saja di sini. Si Rizky ngejawab gini dengan mata yang polos, muka yang datar, aku nggak suka berkelahi. Ayo kita ke sana aja, ke pohon bambu. Dan kebetulan tuh di pohon tersebut, di
tempat si mereka berdua duduk, jarak sekitar 5 meter atau 8 meteran ada pohon bambu. Dan si Ali pun sepintas berpikir, kalau gua nurutin apa kata yang dia mau, gua habis babak belur sama mereka, dikeroyok gua. Maksudnya yang dikeroyok itu bukan batinnya ya, bukan fisiknya ya, tetapi batinnya. Terus si Ali berkata, ya udah kita berkelahi saja di sini, berkelahi aja, ngapain kesana kesana, kalau nggak kamu keluar, kalau nggak mau berkelahi dengan saya. Dan si Jin itu pun bilang gini, saya nggak akan bisa keluar dari raga ini sampai dia mati, sampai dia nggak ada. Dan si Ali pun terpancing emosi, dia bersiul 3 kali sambil menggebrak tanah 3 kali. Dan ingat ke Tuhan aja lah intinya. Setelah itu si Ali pun menatap mata si ini, bilang, kamu pergi atau enggak kamu saya habisin di sini, kata si Ali ke Jin itu. Dan tak lama kemudian si Jin itu pergi, entah dia takut atau mengelabui, karena mengelabui itu adalah tugasnya jin, mengelabui manusia. Setelah itu 2 teman lagi yang si Bayu dan si Asar datang menjemput mereka, dan dibersihin lah oleh si Asar, dua-duanya, si Ali dan si Rizky, bersihin lah. Dan mereka pun mendapatkan challenge dari penontonnya. Kebetulan mereka berada di sebuah live streaming, mendapatkan challenge bawa tanah kuburan ke daerah itu, dan menaburkannya di sekeliling pohon itu. Dan mereka pun mengiyakannya saking keingintahuannya dan tidak kapok, terutama tuh Rizky. Kalau si Ali udah enggak. Si Rizky, iya, jalan lah keesokan harinya. Mereka kembali ke tempat tersebut dan membawa sebungkus sekresek kantongnya tanah kuburan. Dan dia bawa tanah kuburan tersebut, menaburkannya di sekeliling pohon tersebut. Dan kebetulan pada malam itu malam terang bulan, dan katanya jika malam terang bulan, kekuatan mereka akan bertambah lebih kuat dibanding sebelumnya. Ditaburlah mereka nih sekeliling. Ketahuinya saat mereka ditabur, suara binatang, suara alam apa itu terdengar di telinga mereka, jelas sangat terdengar di telinga mereka. Entah itu apa suaranya. Yang penting mereka udah melakukan challenge tersebut dan menyelesaikan tugasnya. Walaupun challenge tersebut beres, tapi ada satu masalah lagi yang datang.
si Rizky tiba-tiba kemasukan seperti sosok jin atau sesepuh yang berada di situ dan bilang, "Kamu ngapain kesini? Ganggu saya. Ngapain menyebarkan atau menaburkan tanah kuburan ini? Ngapain?" Dan si Ali pun menjawab, "Karena ini keingintahuan kami akan dunia kamu." Kamu terus jin terus bilang, "Kamu tidak perlu tahu kehidupan saya gimana. Kamu mau ikut?" Dan saat si bilang jin itu, "Kamu mau ikut?" Dek, tiba-tiba dua-duanya pingsan. Ya, mereka pingsan. Setelah pingsan, satu orang sadar, Rizky sadar. Dia bawa kamera dan bawa senter, tapi nggak nyamperin si Ali tuh yang tergeletak pingsan. Nggak nyamperin. Si Rizky bawa kamera pergi ke tempat samak-samak yang sangat rimbun sekali, dan kelihatan dari kamera tersebut dia memanjat pohon. Bahkan di situ pun si daun-daunnya dahan-dahannya penuh duri, tapi dia dengan tidak sadar mungkin dia panjat. Hilanglah mereka berdua tuh. Dicari oleh si Bayu dan si Asar, nggak ada. Udah setengah jam mereka cari di lingkungan hutan tersebut, nggak ada. Terus si Asar, "Kamu cari aja sendiri dulu sama Bayu." Si Bayu pun ketakutan karena dia memang orang takut. Dia diam dulu, nggak mau. "Ya udah sih, tunggu dulu," kata si Asar. Asar duduk sila dan sambil memejamkan mata. Entah apa yang dia lakukan gitu. Jarak setengah jam, ada suara di kiri. Di kiri ada suara dan bilang, nah, suara apa? Kata si Bayu, mereka udah terpancing dalam mereka. Dan disamperin lah mereka berdua ke asal suara tersebut. Ternyata memang betul, dia ada, mereka berdua ada, sedang menghadap pohon yang pertama si Rizky ingin temui saat itu. Disadarkanlah mereka berdua, tapi belum sepenuhnya sadar. Mereka bawa balik lagi ke pos pertama dan mereka bilang, ayo pulang. Dua si Rizky dan si Ali ini ngajak pulang bareng-bareng, ayo. Tapi arah pulang itu bukan arah yang sebenarnya. Arah pulang itu ke arah pohon yang tadi mereka duduk. Udahlah sama si Asar, biarin. Ke si Bayu, jangan dilarang. Mereka berjalan berdua. Si Rizky tumbang pertama dan disuruh dibersihin dulu. Saat bersihin, dia muntah, dan percaya atau tidak percaya itu terserah kalian, dia muntah, keluarnya lintah. Ya, lintah.
Udahlah sadar mereka tuh. Terus si Asar ini mengejar si Ali, dan dia udah duduk di depan pohon tersebut, persis di depan pohon tersebut, dan sambil menatap kosong, bersihin sama si Asar, bersihin lagi. Dan kalau yang ini si Asar, keluarnya adalah cacing. Itu terserah kalian percaya tidak percaya. Dan udah muntahnya si Ali itu dibawalah ke pos lagi, dan di pos si Bayu kesurupan dan bilang tuh gini, bersihkan lagi tanah yang dibawa kamu, bersihkan lagi. Saya ingin tempat ini bersih kembali seperti sedia kala. Bersihkan dengan membaca salawat Nabi dan istighfar. Bersihkan. Lalu pamitlah si sosok jin tersebut yang merasuki si Bayu. Dan si Asar pun membersihkan dengan air apa yang disuruh tadi. Dia bersihkan, dan mereka udah pada sadar nih semuanya, tinggal capeknya. Kan si Asar bilang gini, kalian kenapa, kalian dibawa kemana? Tunjuk si Asar ke si Ali dan si Rizky. Kami itu dibawa ke sebuah tempat seperti kayak istana, dan kami diberi makan makanan enak, sangat enak. Serius kau makan enak? Kata si Asar. Iya, kami makan enak. Tak pernah kami jumpai makanan enak seperti ini. Itu bukan makanan enak, bodoh. Itu cacing dan lintah yang kamu makan berdua. Muntah lagi dengar cerita tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengar cerita horor dari Lazim Toksik. Sebelumnya terima kasih, mohon subscribe, like, and comment. Jangan lupa ya, karena gue akan memberi asupan horor, asupan cerita horor, asupan penampakan horor itu sekalipun ke kalian, buat kalian, untuk kalian. Terima kasih, semoga kalian terlindungi dari hal apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.